Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia perpanjang puasa medali emas sepak bola SEA Games. Laju Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 terhenti pada babak semifinal. Anak asuh Sinteyong takluk 0-1 dari Thailand dalam laga yang berlangsung di Tien Truong Stadium. Weratep Pompan menjadi pencetak gol kemenangan Thailand pada babak tambahan. Gol, itu dia. Hasil ini menambah catatan buruk Indonesia dalam cabang sepak bola SEA Games. Skuad Merah Putih tercatat tak pernah lagi menjadi juara selama 3 dekade lebih. Kali terakhir Indonesia meraih medali emas yakni pada SEA Games 1991 di Manila, Filipina. Penyesalan Sinteyong. Timnas U23 takluk 0-1 dari Thailand pada semifinal SEA Games 2021. Bicara kekalahan ini, Sinteyong mengungkit-ungkit absennya Asnawi. Pemain Ansan Greeners itu harus absen lantaran sedang menjalani akumulasi kartu. Coach Sin sangat menyesali absennya Asnawi Mangkualam. Ia menilai Timnas Indonesia U23 bisa berbuat lebih saat menghadapi Thailand andai Asnawi tampil. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyayangkan aksi emosional para pemainnya yang menyebabkan 3 pemain Timnas di kartu merah. Sinteyong ragu Timnas menang lawan Malaysia di perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Sinteyong ragu skuad Garuda Muda bakal merebut medali perunggu saat bersua Malaysia di perebutan posisi 3 cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2021. Sinteyong ragu karena tak bisa mempersiapkan tim secara maksimal. Penyebabnya karena ada 3 pemain Timnas Indonesia yang terkena kartu merah saat bersua Thailand. Selain itu, Egy juga mendapatkan cedera saat laga kontra Thailand. Sinteyong pun krisis pemain saat melawan Malaysia. Dear Bayern, PSG juga dekati Mane nih. Bayern Munich harus bergerak cepat jika ingin mendatangkan Sadio Mane, sebab Paris Saint-Germain bersiap menggait Mane musim panas nanti. Mereka menjadikan Mane sebagai rencana cadangan apabila Lionel Messi dan Kylian Mbappe jadi pergi musim panas nanti. Dikutip Bill, PSG siap menaikkan gaji Mane hingga menyentuh 300 hingga 400 ribu euro per pekan dan kontrak berdurasi panjang, sebab Mane saat ini cuma digaji 100 ribu pound sterling per pekan. Tawaran gila PSG untuk Mbappe. Masa depan Mbappe tengah dispekulasikan karena kontraknya akan habis musim panas ini. PSG sudah mempersiapkan kontrak anyar untuk Mbappe dengan beberapa klausul yang terbilang mencengangkan. Tak cuma gaji besar senilai 1 juta euro per pekan, Mbappe juga akan diberi keleluasaan sebagai bos PSG meski masih ada Neymar dan Lionel Messi. Mbappe akan punya wewenang untuk menentukan siapa saja pemain PSG yang akan dijual dan siapa yang harus dibeli. Selain itu, PSG juga memberikan hak Mbappe untuk menilai kinerja pelatih. Jika tidak memuaskan, maka pelatih itu bisa dipecat atas perintah Mbappe. Terakhir, Mbappe juga akan memiliki hak penuh atas citra dirinya yang dipakai oleh PSG. Premier League siapkan 2 skenario presentasi juara. Persaingan juara Premier League musim ini akan ditentukan pada pekan pamungkas. Manchester City dan Liverpool menjadi 2 tim teratas klasemen saat ini. Melansir Mirror, Premier League bakal mengirimkan pejabat-pejabatnya di Etihad dan Anfield. CEO Premier League Richard Masters akan berada di Manchester, sedangkan Ketua Interim Peter McCormick menonton di Liverpool. Trofi juara Liga Inggris yang asli rencananya disiapkan di markas Manchester City, sementara itu trofi replika bakal disiapkan di Anfield untuk perayaan juara andaikan Liverpool yang keluar sebagai pemenang liga. Ten Hag bakal nonton Crystal Palace versus Manchester United. Erik Ten Hag tak mau membuang waktu untuk memulai pekerjaannya sebagai manajer Manchester United. Ten Hag sudah terbang ke London Rabu 18 Mei 2022 bersama calon asistennya Michel van der Kak yang juga bekerja bareng di Ajax. MU sendiri akan melawat ke Selhurst Park menghadapi Crystal Palace. Nah, Ten Hag rencananya akan hadir menonton pertandingan tersebut.
Everton versus Crystal Palace, menang The Toffees pastikan aman di Premier League. Duel Everton versus Crystal Palace digelar di Goodison Park. Everton butuh kemenangan untuk menjauh dari jurang degradasi. Palace unggul lebih dulu pada menit ke-21 lewat aksi Jean-Philippe Mateta. Jordan Ayew berhasil menggandakan skor di menit ke-36. Memasuki babak kedua, Everton berhasil comeback berkat gol yang dicetak Michael Keane di menit ke-54. Richarlison di menit ke-75 dan Dominic Calvert-Lewin di menit ke-85. Kemenangan atas Palace memastikan Everton aman di Premier League. Pasukan Frank Lampard itu menempati peringkat ke-16 klasemen Liga Inggris dengan 39 poin, unggul 4 angka di atas zona degradasi dengan 1 laga tersisa. Chelsea versus Leicester berakhir imbang 1-1. Bertanding di Stamford Bridge, Chelsea tertinggal lebih dulu lewat gol James Maddison. Si biru kemudian menyamakan skor lewat tembakan Marcos Alonso. Laga ini sebetulnya sudah tak menentukan apapun untuk kedua tim. Chelsea juga tetap di posisi ketiga dengan 71 poin meski menambahnya dengan hasil imbang, dan Leicester juga masih di urutan ke-9 dengan 49 angka. Back Everton usai dramatis lolos degradasi, jangan sampai kejadian lagi. Everton menaklukkan Crystal Palace 3-2 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Goodison Park. The Toffees lolos dari degradasi secara dramatis, sebuah momen spesial yang diharapkan tak pernah terulang. Back Everton, Michael Keane, menyatakan bahwa ini adalah momen spesial yang diharapkannya jangan pernah terjadi lagi. Back Inggris itu larut dalam selebrasi. Kami tahu ini adalah sesuatu yang kami tidak ingin terjadi lagi, tetapi Anda tidak bisa tidak terjebak dalam emosi. Ini momen spesial, kata Keane usai laga kepada BBC Sport. Hamburg menangi leg pertama playoff Bundesliga lawan Hertha. Hamburg SV semakin dekat untuk kembali masuk Bundesliga setelah absen 4 tahun dengan mengalahkan tuan rumah Hertha Berlin 1-0 dalam leg pertama playoff promosi atau degradasi pada Kamis malam waktu setempat. Bola hasil tendangan menyilang Ludovic Reis masuk ke gawang Hertha dari tiang jauh pada menit ke-57 dan membawa Hamburg unggul tipis menjelang leg kedua yang diadakan Senin pekan depan. Hamburg finish di urutan ketiga divisi kedua Jerman di mana Schalke 04 dan Werder Bremen memenangi promosi otomatis ke Bundesliga. Sedangkan Hertha yang terancam degradasi untuk ketujuh kalinya finish di urutan ke-16 setelah matchday Bundesliga terakhir sehingga masuk playoff. Divock Origi sepakat bergabung ke AC Milan musim depan. Penyerang Liverpool Divock Origi telah menyetujui persyaratan pribadi dengan AC Milan untuk bergabung dengan raksasa Liga Italia itu pada bursa transfer musim panas 2022. Namun pemain berusia 27 tahun itu belum secara resmi menandatangani kontrak atau menyelesaikan tes medis dengan AC Milan. Meski begitu, AC Milan yakin bahwa Divock Origi akan menyelesaikan kepindahannya ke San Siro ketika kontraknya dengan Liverpool berakhir pada musim panas ini atau Juni 2022. Tampil makin memikat di Milan, Rafael Leao kini dibandingkan dengan Thierry Henry. Penampilan menawan Rafael Leao bersama AC Milan membuat ex-striker Fiorentina yakni Nuno Gomes membandingkannya dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Ex-striker timnas Portugal itu mengaku ia tak terkejut dengan performa jempolan Leao. Pasalnya ia sudah tahu seperti apa bakat besar Leao sejak lama. Ia mengaku kerap menyaksikan aksi sang winger saat masih di Portugal. Ia tidak mengejutkan saya mengenalnya sejak ia berusia 15 tahun, kata Gomes kepada La Gazzetta dello Sport. Ia sudah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di posisinya. Ia mengingatkan saya pada Thierry Henry seperti yang dikatakan Stefano Pioli, pujinya. AC Milan bakal naikkan gaji Pierre Kalulu.
AC Milan tampaknya akan memberi hadiah kepada Pierre Kalulu. Sang pemain dikabarkan akan mendapatkan kenaikan gaji dari manajemen I Rossoneri karena penampilan apiknya bersama klub musim ini. Kontrak Pierre Kalulu akan diperpanjang hingga tahun 2026. Sang pemain juga akan mendapat kenaikan gaji. Selama ini Pierre Kalulu hanya mendapat gaji 1 juta euro dari AC Milan. Jika dia mau menandatangani kontrak baru, gajinya naik 500.000 euro jadi 1,5 juta euro atau sekitar 23,249 miliar rupiah. Federico Bernardeschi, susul Giorgio Chiellini dan Paulo Dybala akan tinggalkan Juventus. Federico Bernardeschi akan meninggalkan Juventus pada musim panas ini, mengikuti jejak Giorgio Chiellini dan Paulo Dybala dalam mengakhiri karir mereka di Turin. Bernardeschi gagal mencapai kesepakatan terkait kontrak baru. Bernardeschi akan bermain di klub lain pada musim mendatang dan dia akan pergi dengan status bebas transfer pada 20 Juni. Bernardeschi yang bergabung ke Juventus dari Fiorentina pada 2017 menikmati kesuksesan yang besar di level domestik dan internasional sejak kedatangannya 5 tahun yang lalu. Pemain berusia 28 tahun itu memenangkan 3 gelar Serie A bersama Bianconeri dan Euro 2020 bersama tim nasional Italia. Manchester United resmi perpanjang kontrak Charlie Savage. Raksasa Premier League, Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak dari bintang belia bernama Charlie Savage. Lewat laman resmi mereka, Manchester United menyatakan bahwa Savage telah sepakat menandatangani kontrak baru berdurasi jangka panjang. Lebih rinci lagi, kontrak baru untuk Savage ini bakal membuatnya bertahan di Old Trafford hingga Juni 2025. United juga memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama setahun. Tidak lagi pakai angka besar di Arsenal, ini nomor baru Gabriel Martinelli. Arsenal telah mengumumkan nomor punggung para pemainnya untuk musim depan. Ada beberapa yang mendapatkan nomor punggung baru termasuk Gabriel Martinelli. Seperti diketahui, Martinelli sebelumnya mengenakan nomor punggung 35. Arsenal tak pernah memberikan nomor punggung baru untuk sang pemain sejak pertama kali direkrut dari Ituano pada tahun 2019 lalu. Kini Martinelli dihibahkan nomor punggung 11, angka yang cukup sering nangkring di pemain-pemain penting Arsenal. Nomor punggung 11 sendiri tidak dimiliki oleh siapapun musim lalu. Martin Odegaard jadi pemain terakhir yang memakainya di musim 2020-2021 lalu, dan sebelumnya nomor 11 pernah dikenakan oleh Lucas Torreira dan Mesut Ozil. Fabinho yakin bisa bangkit dan merumput di partai final Liga Champions. Gelandang bertahan Liverpool Fabinho cukup yakin sudah bisa merumput saat Reds berduel dengan Real Madrid di partai final Liga Champions Minggu 29 Mei. Gelandang asal Brazil itu diketahui tengah mengalami cedera hamstring dan absen di 2 laga terakhir The Reds di semua ajang. Ya, saya akan berada di laga itu untuk merumput. Saya cukup tenang dan percaya diri untuk bisa pulih tepat waktu. Jadi saat ini saya harus tetap melakoni proses pemulihan dan beristirahat supaya bisa berada dalam kondisi terbaik di laga tersebut, ujar Fabinho seperti dilansir Mirror. Klub tentu berharap mantan gelandang bertahan Fluminense itu bisa tampil di laga kontra Real Madrid. Sejak didatangkan dari Monaco pada 2018, Fabinho memang terbukti menjadi andalan klub dalam mengawal lini tengah Red. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!